Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita Nggih. untuk pendampingan yang kesekian kalinya Bu Nawira, yang ketiga. Bagaimana kabarnya Bu Nawira? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Baik. Jadi alhamdulillah, semoga sehat terus, bisa melaksanakan pendidikan guru penggerak ini dengan baik, lancar, dan tanpa hambatan apapun. Insya Allah. Amin. Semangat yuk. Semangat ya. Alhamdulillah Bu Nawira. Untuk pendampingan yang ketiga ini tentu ada beberapa fokus pembicaraan Bu Nawira. Kalau kemarin kita di pendampingan yang kedua itu ada 4 nih. 4 fokus pembicaraan. Yang pendampingan ini hanya 3 saja Bu. Siap. Yang pertama itu tentang refleksi hasil survei feedback 360 derajat, penilaian sendiri, asesmen mandiri kemarin, tentang kompetensi guru penggerak. Tentunya yang Bu Nawira dikerjakan di LMS dan kemudian yang sudah ditulis di LK-nya dikasihkan ke saya yang berupa PDF itu. Nah itu nanti monggo dilas Bu Nawira. Kemudian yang kedua nanti kita akan mendiskusikan rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ya, kemudian yang ketiga diskusi hasil prakarya yang kemarin, yaitu keterlaksanaan dari tahapan kerja. Kalau tidak salah itu kita feedback lagi ke modul 1.3 Bu Nawira. Jadi tentang visi penggerak, visi guru penggerak, terus kemudian bagaimana penjaringan menerapkan tahapan bagjanya. Mungkin itu yang kita akan bicarakan Bu Novi, tapi sebelum kita menginjak kepada inti pendampingan, saya ingin memastikan dulu datang penjaringan, yaitu apakah penjaringan sudah menginput instrumen lembar umpan balik yang LK itu ya, yang LK ini mestinya sudah ya mudah-mudahan sudah diberikan, tidak diberikan ke saya. Jadi ini untuk memastikan saja bahwa pertanyaan itu kalau sudah alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kami ingin menanyakan proses pembelajaran penjaringan Bu Nawira selama 1 bulan ini. Penjaringan kan mempelajari modul 2.1 sama 2.2 ya. Monggo bagaimana paparan penjaringan seperti apa yang jenengan lalui dari apa yang jenengan dapatkan dari modul 2.1 dan 2.2 ini. Terima kasih Bu Asid. Di pembelajaran diferensiasi 2.1 saya sebenarnya sebelum mengenal diferensiasi itu saya pun sudah menerapkan cuma saya tidak tahu gitu kan. Tahu istilahnya saya tidak tahu. Terkadang untuk medianya pun kontennya juga bermacam-macam yang saya berikan ke anak-anak. Terkadang ada yang PDF, kadang saya bikin video, terkadang anak-anak juga saya ajak keluar itu karena memang kebetulan karena saya mengampu seni budaya nih Bu Aziz. Seni budaya itu untuk materinya terkadang luas, juga lingkungan sekitar. Malah kemarin itu kita kolaborasi dengan guru mapel sejarah sampai geografi. Kita studi lapangan juga di Solo. Berarti bermacam-macam sesuai dengan biar anak-anak yang berbeda-beda dari potensi maupun latar belakangnya terinput semua kan gitu. Jadi untuk hasilnya kebetulan saya juga pengen menerapkan itu boleh berupa video, boleh berupa gambar, boleh apa juga, karena kita memang kebetulan di semester 2 ini materinya kalau seni budaya berkaitan dengan dokumentasi dan jurnal visual. Nah seperti selesai nih, nggak podo karena tugasku. Itu ya secara akhirnya dari pengalaman perjalanan guru penggerak ini yang ada tugas di LMS yang sebegitunya itu, akhirnya ya mencoba saya terapkan ke
pembelajaran anak-anak di kelas. Ini yo kadernya lah yang berbeda lah, tidak itu. Tapi yang jelas dari apa yang didapatkan di modul 2.1 lebih menambah kemantapan, perluasan materinya gitu. Saya sampai gitu. Ternyata pembelajaran yang sudah saya jalani itu meskipun sudah berdiferensiasi gitu. Terus lagi kemarin itu saya gini buat sih, karena kan ya namanya karakter anak kan macam-macam ya. Saya bentuk kelompok, memang sih bukan maksud mendiskriminasi bukan, cuman kan terkadang kan di kelompok anak-anak itu kan nek ketemu anggotanya sing bocah bolosan kan nggak mau ya buat ya, akhirnya jadi bocah yang bolosan itu saya kumpulkan jadi satu. Itu berarti kan anak ini butuh pembimbingan khusus dari saya. Jadi tugas saya gitu. Akhirnya yaitu kemarin sudah saya sampaikan waktu diskusi juga, itu pengalaman saya. Justru anak ini sebenarnya ini malah luar biasa. Gitu. Mungkin dia berani akhirnya. Nah ini masuk restitusinya masuk ini. Saya sampai gini kalau dengan anak ini, aslinya gue ini iso loh. Sakit kebesnya. Aslinya gue ini iso loh. Ngapain kok mati nih? Apa diskusiku mesti menang bodoh nyawa karo ketok-ketok loh. Ternyata justru anak itu dia merasa minder. Kocoknya pinter, aku enggak, itu loh. Akhirnya itu saya mencoba untuk itu. Ya sudah, iso hasilnya juga tidak kalah dengan yang sing dipandang dia pinter. Akhirnya dengan penerapan diferensiasi penjenengan lebih bisa mengenakan anak-anak gitu. Iya, itu betul. Ternyata asik juga. Mungkin bisa dipaparkan yang pendidikan sosial emosionalnya Bu Nabila. Kalau gini ya namanya lagi kelompok, meskipun sudah apa ya Bu sih? Dibilang mungkin Bu Nabila, kalau penerapannya nanti kita di diskusi yang kedua lebih dalam lagi. Mungkin lebih kepada materi yang didapatkan di modul 2.2 itu. Kemarin tentang kesadaran ada 5 tahapan yang manajemen diri. Nah, aku awalnya cerita gini balik. Dari situ pun saya juga ternyata saya itu kan disiplin. Disiplin saya itu tinggi. Kenapa? Makanya anak-anak itu makanya aku guru kelam itu karena itu. Jadi anak-anak itu saya kalau ngasih tugas, ngasih pembelajaran gitu berarti yang saya tuntut ke mereka itu tanggung jawab pengerjaan. Jadi hasilnya apapun tergantung gue. Kalau kamu memahami materi yang diberikan, secara otomatis kan untuk yang masuk terus nanti dikeluarkan kan tergantung mereka masing-masing. Yang untuk menumbuhkan kesadaran sendiri. Kalau nek kowe ogah-ogahan saya gitu, kowe ogah-ogahan cenderung marah dan sebagainya, sudah kamu tidak akan pernah menemukan apapun. Makanya mau tidak mau sedikit-sedikit ya tak paksa. Biar kamu punya tanggung jawab, biar kamu punya bisa bagi waktu. Oh ini waktu, ternyata ini aku kudu ini, kan harus gitu. Jadi sampai ke situ. Mau tidak mau kamu harus, namanya tugas harus diselesaikan. Butuh apa? Butuh kesadaran dirimu. Kamu butuh, ya tugasnya banyak, berarti bagaimana kamu mengatur waktunya. Saya gitu, yes. Sering ngomelnya saya daripada ngulangnya. Hanya karena itu. Mungkin kita ulas di diskusi yang ketiga aja benar ya. Lebih kepada penerapannya seperti apa nanti. Baik Bu Nabila, luar biasa apa yang dengan paparkan di proses pembelajaran 1 bulan ini. Tentu banyak ilmu, meskipun Bu Nabila sudah menerapkannya, tetapi kan udah tahu istilahnya dan mungkin lebih luas lagi, lebih mengembangkan lagi dari apa yang didapatkan di modul 2.1 dan tentunya terkait dengan modul 2.2 nanti kita ulas lagi di diskusi yang kedua. Baik Bu Nabila, ini pertanyaan berikutnya ya. Kita masuk di bagian inti pendampingan Bu Nabila, yaitu
refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah ini tentunya berdasarkan apa yang sudah jenengan tulis di LMS dan di LK itu yang jenengan kirim ke saya. Nah itu ada pemantiknya Bu Novira. Ini yang pertama begini. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik? Nah ini yang perlu ditingkatkan menurut responden yang jenengan berikan dari 5 guru sejawat ya, kemudian 5 murid dan Bapak Kepala Sekolah. Ya monggo. Saya malu kalau ini. Yang perlu saya tingkatkan Bu Asih dari pendapat teman-teman Mas Paul sama sabar. Disuruh sabar. Ya, harus menambah sabar. Gak oleh terlalu emosi. Padahal setelah mendapatkan budaya positif, itu saya sudah proses berusaha untuk itu. Tapi kok yo CLC kan aku sabar. Saya gitu. Udah saya ya Allah insya Allah proses kalau saya cuman ya itu. Mungkin ingatannya masih yang dulu-dulu. Iya, gitu. mungkin itu kan. Bagi ya memang terbiasa dengan teman itu terbiasa dengan saya yang terbiasa dengan apa ya bunga-bunga biasa dulu gitu kan. Itu mungkin anggapan mereka pun aku ini gak sabar kerang gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita mau mengamati latihan itu untuk dia, untuk kebaikan anak-anak juga. Tapi kalau anak-anak yang terbiasa ya sudah benar-benar tahu. Enggak, coba tengok gitu. Cuman ya memang itu. Tapi ya saya juga bersyukur diingatkan sabar, rasa emosian. Oke, berarti kan saya harus merubah itu. Proses saya harus itu. itu mungkin ada yang lain Bu Novira selain sabar. Tidak ada. Oh, tidak ada, hanya itu aja. Semuanya sama ya dari anak-anak itu aja. Wah, berarti itu perlu. Itu namanya keren Bu. Guru keren. Artinya berarti anak-anak itu mungkin ya karena jenengan kita asik proses gitu. Berarti mungkin ya lama kelamaan setidaknya yang dapat kita ambil adalah bahwa jenengan tahu evaluasi diri dari Insya Allah. Gitu. Makanya pernah saya itu kalau yang ngumpet Bu Asik ya, ngumpet saya sudah berusaha, enggak, aku gak oleh emosi, aku gak oleh gini perlu itu disiplin positif itu. Anak-anak sampai akhir lain. belum serius, kenapa toh? Enggak, saya banyak nih, dan nomor juga, tapi bukan suruh suang. Udah. Itu mungkin dari anak-anak Bu Novira, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada nggak? Sama. Oh sama. Malah beliaunya seperti ini. Cerita ke saya, kebetulan kan beliaunya waktu itu ke dinas. Novi mau dinas loh nek karo jenengan ngelem. Lah, ngelem model pripun, Pak? Saya kan gitu nggih. Ngelem model pripun. Jenengan itu pun percaya mboten kula ngoten. Kak, aku gak percaya. Wong jenengan nek Mira kok pinter gitu. Nggih betul sampeyan, Pak. Novira itu tablak. Napa niku tablak? Tablak. Istilah tablak kerang itu. Nah, ini ndak niku bener, Pak. Itu Bu Asik. Kayak wong mbok celakoni. Dianya gitu ke saya. Terus saya gini, Pak. Ngapunten. Sebenarnya saya bukan ratu, Pak, itu, Pak. Jujur nggih. Karena ini kan ini jelas berkaitan karo aku koordinator proyek. Saya bilang itu ke beliaunya. Pak, ngapunten. Karena saya koordinator proyek, sebenarnya saya tuh gak cablak, aku tuh gak kerem. Cuman namanya saya diamanai jadi koordinator, dan otomatis kan setiap langkah-langkah pembelajaran kita di proyek kan saya juga harus mempertanggungjawabkan, kan gitu kan ya. Kalau ada teman-teman yang sekiranya gak
bener kan yo. Betul. Saya menegur. Karena terkait tugas jenengan. Saya gitu. Lah nek teguran saya dianggap saya itu keren kulo nglakoni wong lah iki sing salah. Enggak bilang itu ke beliaunya. Ya saya minta maaf. Itu akhirnya nek terus yo carane ngomong ojo banter-banter. Lah mau banter nek ngomong banter. Nah terus saya ngomongnya enggak boleh banter-banter, cara saya ngomong banter, Pak. Nggih. Terus kok dadi alus kan yo lah iku sing saya bisa apa saya butuh belajar. Kan itu ke beliaunya. Nggih, setidaknya Bu Novira sudah bisa menjawab apa yang dia umpan balik sama kepala sekolah seperti itu, sudah bisa menjawabnya dengan proses. Jadi saya itu proses untuk merubah istilahnya watak ya. Proses. Sebenarnya kan apa itu tidak keren, cuman istilahnya lebih kepada menyesuaikan tugas. Tapi kan namanya persepsi orang kan ya buat sudah itu loh. Jangan kan nanggung kan matur sing halus. Lah itu saya ada halus ayo. Mungkin sama dengan anak-anak tadi. Ya. Nanti akan kok beda ya dengan dulu. Iya makanya di proses saya gimana ya cara saya menjadi halus itu. Saya masih itu. Mungkin dari teman sejawat Bu Novira. Sama. Oh sama juga. Aduh, ini terkenal berarti ini. Kalau emosi kalau keren-keren gitu. Sama. Berarti di sekolah ini warga sekolah semua terkenal dengan itunya, disiplinnya. Kan disiplin kan? Kerennya. Kerennya. Tidak apa-apa Bu Novira, yang jelas dari apa yang jenengan berikan kepada teman sejawat, terus balik kepada kepala sekolah dan anak-anak juga, ternyata intinya sama. Berarti mereka tidak ada yang membuat-buat. Berarti apa yang jenengan alami sendiri memang seperti itu. Saya harus Bu Novira. Kemudian kita lanjutkan untuk pemantik berikutnya. Pertanyaannya Bu Novira, apa rencana Bu Novira ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bu Novira miliki? Setelah melihat seperti itu, Bu Novira harus bagaimana? Ya, saya berusaha merubah semuanya situasi. Contoh kecil tadi, karena ya saya harus berubah. Kan sudah bukan saatnya lagi saya jadi guru keren. Kan ibaratnya kan itu kan. Saya harus ya paling tidak menerapkan filosofinya dia jadi Wantoro, menerapkan restitusinya juga budaya positif secara ya ini ya insya Allah saya jalankan semuanya insya Allah. Ya demi saya juga gitu kan. Berarti apa yang jenengan peroleh di pendidikan guru penggerak itu sangat membantu dari apa itu yang diumpan balik oleh responden yang jenengan sampaikan tadi. Kalau saya bisa menyimpulkan berarti apa yang jenengan dapatkan di pendidikan guru penggerak itu betul-betul bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menerapkan sampai seterusnya. Amin. Kayaknya kita akan menjadi guru sesungguhnya itu. Nah itu loh Bu, betul. Bu Novira, selanjutnya kan pemantik berikutnya Bu Novira, siapa saja yang akan Bu Novira libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bu Novira miliki? Nah ini kemarin saya sudah ngobrol dengan teman TIK. Oh gitu. Nah, karena berkaitan dengan pembelajaran digital yang saya terapkan ke anak kelas 10. Nah, saya minta dibantu mungkin ya kita memang belum kolaborasi, belum ketemu jadwalnya sih. Cuman kalau sekedar ngobrol ayo kita kolaborasi di pembelajaran, oke, sudah deal. Cuman kapannya kita belum nemu. Ini kan sebenarnya sudah UTS juga, makanya kan nanti mungkin setelah UTS sudah satu. Terus kemarin saya berkaitan dengan komunitas juga, saya sudah karena hasil dari kita studi di lingkungan kemarin kolaborasi dengan 3 mapel. Saya ingin melanjutkan itu, jadi kita kolaborasi dengan guru sejarah karena memang materi seni budaya dengan sejarah itu kaitannya ada gitu.
jadi komunitas rindu belajar kita menambahkan itu. Jadi kita nanti ya apa itu sudah ya berjalan dia benar masalahnya saya beli anak-anak lah. Sementara siapa yang mau dulu bergabung dengan kita, tidak memaksa bergabung dulu dengan kita, nanti dari sedikit itu mungkin syukur-syukur bisa berkembang, memperkuat SMA Lenteret gitu. Tentunya dengan mengumpulkan mengumpulkan sih istilahnya apa yang diumpan balik oleh tadi responden tadi, tentunya itu akan masuk menjadikan dengan melibatkan beberapa tadi komunitas dan teman sejawat yang lain. Tentunya apa yang dengan feedback tadi 360 tadi akan masuk di situ gitu, lebih sabar lagi. Lebih mengatur penyampaian sesuatu dengan lebih halus lagi mungkin. Betul. Tapi kalau di pembelajaran proyek sih di sini itu sudah yang mengajar semua guru kelas 10. Jadi kita sudah kolaborasi dengan guru mapel. Guru mapel yang mengajar di kelas 10 itu kita libatkan semuanya. Kalau di proyek itu pun sudah berjalan sebelum Bu Novira ikut ini ya? Sudah. Sudah sejak tahun baru kemarin kan. Ini sebenarnya sudah tema terakhir yang kita laksanakan. Tinggal aksi nyatanya, gelar karya saja nanti menjelang UPS, menjelang UAS. Betul. Saat tunggu Bu Novira aksi nyatanya. Terus ini cuman yang seni budaya yang memang belum menemu waktu yang pas untuk kita kolaborasi. Baru kemarin saja kita nemu waktu yang pas, kebetulan eventnya sama. Luar biasa Bu Novira apa yang jenengan sampaikan. Dari sini saya bisa tahu dari diskusi feedback 360 derajat ini ternyata betul-betul berimbas betul gitu ya. Bahkan kemarin itu kan di 360 ini kan ada melibatkan wali murid ya Bu Wasid ya, untuk memberi materi apa. Proyek kita kemarin, alhamdulillahnya, ternyata di sini ada. Akhirnya saya melibatkan wali murid untuk ikut ngajar di kelas proyek. Itu wah itu nanti akan lebih seru di diskusi berikutnya Bu Novira. Kita sudah selesai untuk tema yang pertama Bu Novi. Sekarang kita menginjak ke diskusi yang kedua, yaitu rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah ini tentunya ada beberapa pertanyaan pemantiknya Bu Novira. Yang pertama, apakah Bu Novira sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Nah ini tentunya penjenengan paparkan dulu seperti apa modul 2.2 itu, kemudian tentunya penerapannya di sekolahan. Mungkin ada pertanyaan berikutnya kok Bu Novira nanti ini. Apakah Bu Novira sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bu Novira? Nah ini tentunya sekalian dijawab. Kalau di modul 2.2 yang pembelajaran sosial emosional, insya Allah sudah ada kesadaran diri itu, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, terus keterampilan relasi sama bertanggung jawab bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab, keputusan bertanggung jawab. Nah dari ini gua sih ya Allah ya Rabbi, saya kemarin kan habis diskusi dengan Pak Wawan, itu kan waktu itu saya terlempar, baru bisa masuk. Pak Wawan nanya ke saya berkaitan dengan ini, saya kan gelagapan otomatis ya, tidak bisa sempurna saya menjawab. Akhirnya dari situ pusing ya Allah. Jadi Pak Wawan seperti itu tuh justru memacu saya. Ya aku gak iso. Jadi saya tidak bisa, akhirnya saya buka lagi, saya baca. Ada kesadaran ternyata ini, ternyata ini itu dalam diri saya, insya Allah sudah saya sendiri betul. Saya sendiri saya cuman yang saya belum seberapa bisa itu yaitu mengontrol emosi di saat saya menyampaikan itu. Nah
kemudian di saat saya mengajar pun, saya juga sudah berusaha menerapkan ini ke anak-anak. Setidaknya dalam kelas itu ketika Bu Nofira menerapkan diskusi Ya. itu sudah di situ kan masuk semuanya ya Bu Nofira ya, dari mulai kesadaran diri, mulai manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan relasinya, bahkan keputusan tanggung jawabnya juga di situ masuk ya. Mungkin Bu Nofira bisa contoh nyatanya mungkin dalam pembelajaran apa atau di istilahnya dalam tema apa ketika semua itu tercover di situ. Gini, di materi ini karena dokumentasi itu sih. Awal saya pertama itu Maksudnya itu didokumenkan materinya yang jenengan itu. iya, materi pembelajaran saya kan dokumentasi judulnya. Takutnya dokumentasi. Kok ya pas Rancangan dokumentasi. Iya, betul. Gitu. Rancangan dokumentasi. Iya. Sudah saya berikan teorinya, saya buatkan, saya ringkaskan jadi PPT, ada yang video, ada yang biasa dibuat atau itu saya kirim di Classroom. Karena memang saya menggunakan platform kita itu Classroom bisa manfaatkan. Berarti penjenengan itu menerapkannya di kelas juga, di online juga maksudnya? Saya di kelas, cuman di saat bukan online saat di rumah bukan, tapi kalau di sekolah ini. Saya upload dulu. Hari ini jadwalnya saya upload dulu. Kalau dipelajari dibaca. Saya gitu. Ketemu saya, ada yang perlu ditanyakan. Saya perlu ditanyakan. Kalau tidak ada, saya berusaha menjelaskan secara sekilas dengan bahasa saya. Saya kalau ngajar lebih enak pakai bahasa saya buat sih. Pakai bahasa Jawa saja. Anak-anak lebih singkat padat berisi jelas gitu. Yang penting itu apa yang kita sampaikan mengena gitu aja. Jika itu maksudnya iki cah gitu. Oh iya Bu, paham ya? Paham dong. Kalau saya itu saya kasih topik lagi untuk diskusi. Dokumentasi nanti arahnya ke sini. Kita coba yang dibahas tentang batik misalnya. Jadi kelompok batik. Ragam batik. Ragam batik itu macam-macam buat sih. Ada batik tulis, ada batik cap, ada batik apa-apa itu kan. Itu per kelompok saya suruh milih. Satu kelompok per kelompok tidak boleh sama materinya. Jadi nanti kan bisa bertukar informasi gitu kan. Nah, akhirnya di situ muncullah itu tadi. Sudah saya anak yang bolosan saya jadikan satu kelompok tadi. Dari situ mereka bisa saling bekerja sama. Mungkin gini ya, dengan teman yang merasa klik. Sesama seide setujuan itu ya. Akhirnya mereka juga bisa berjalan. Daripada dia gabung dengan yang anak yang merasa mampu tadi, dia merasa minder. Ternyata itu masalah. Pinter juga. Kadang kan sama anak saya itu gabung dengan kelompok ini, sama yang pinter ini masih tolak. Nggak mau punya dengan kelompok itu udah. Jadi sama yang jangan sampaikan ketika diskusi kemarin Bu Nofira ya. Mungkin bisa diperjelas lagi Bu Nofira biar Pak, biar apa yang jenengan itu betul-betul mengena gitu loh. Maksud saya dari kan tidak hanya jenengan menyampaikannya secara aja, tapi betul-betul terjadi pada waktu itu dan itu ternyata membuahkan sebuah produk di anak-anak gitu. Kalau kelompokan itu buat sih, kelompokan kan terkadang saya terbiasa dengan gini. Bu, kelompoknya dipilihkan Bu Nofira saja. Enggak, saya enggak memilihkan. Saya gitu, milih sendiri karena ya itu tadi ketemu klik dan tidaknya. Klik dan tidaknya akhirnya dengan klik dan tidaknya ini ternyata di situ juga ada yang menunut jeneng, kan? Nunut biasa anak-anak ada nunut jeneng. Nah itu yang saya tidak mau sebenarnya. Akhirnya di saat semuanya sudah jadi mau presentasi kan nanti anak-anak lapar tuh. Bu ini tidak mau mengerjakan Bu, ini
gini, oke. Ya sudah kan, akhirnya dari pengalaman itu Bu Asih, saya rombak lagi. Saya sing kirane nunut jeneng sapa dari laporan mereka kan saya data. Saya data. Saya kumpulkan jadi satu itu termasuk anak yang bolosan itu. Nah, jadi kan saya harus memperhatikan ini lebih apa ya, lebih lah daripada yang ini sudah bisa berjalan sendiri gitu kan. Mereka hanya butuh pembimbingan. Oh misalnya ini, yo kudune ini hanya butuh itu. Kalau ini kan memang dari awal sampai jadinya agar dia bisa sama seperti temannya ini kan butuh pembimbingan gitu loh. Nah akhirnya kalau sudah saya kelompokkan seperti ini, kelihatan ini anak yang istimewa tadi. Betul. Dari dia yang terbiasa dengan menunut jeneng di saat kelompokan, dengan dia sekarang berkumpul di sini, mau ndak mau kan mereka harus belajar berpikir. Belajar berpikir, belajar bekerja. Betul. Kamu harus tanggung jawab terhadap tugasmu. Ya kan relasinya masuk di situ. Itu akhirnya masuk Bu Novira ya. Dari mulai kesadaran diri, kepada jemben diri, kemudian kesadaran sosialnya. Mungkin dia seperti ini kan memang banyak faktor kan Bu Asih. Betul. Secara ini bocah ini istimewanya ini gak mungkin ada faktor penyebabnya kan. Nah, justru penyebabnya itu bukan karena saya diskriminasi kan. Justru itu lebih tak sayang ibaratnya kan gitu kan. Nah, dari situ sudah kelihatan. Makanya ternyata kowe yo iso to. Endingnya saya gitu. Iso kan, gak kalah kan karo kancamu. Nyemungi kan. Itu buat pengalaman. Artinya dari apa yang jenengan terapkan itu kan betul-betul anak-anak merasakan dari apa yang jenengan terapkan, merasakan betul-betul bahwa saya ternyata sekarang seperti ini, daripada dulu hanya ikut-ikutan saja, hanya ikut jeneng aja. Kan memang kelemahan di metode diskusi kan di situ ya, ya. Betul. Ketika tapi kan jenengan punya teori, punya materi itu yang terapkan akhirnya masuk dan anak-anak hasilnya ada gitu kan. Betul. Anak-anak itu bukan bodoh, bukan goblok dia. Kalau tidak salah pada waktu penjenengan di diskusi kemarin juga menyampaikan ketika jenengan tinggal di kelas kelas jenengan tinggal dan anak-anak yang biasanya tidak bekerja akhirnya juga bekerja sendiri dan itu pun juga tentu terlihat penerapannya. Betul. Apalagi gini. Saya kan ada dua versi diskusinya, presentasinya dari hasil diskusi, presentasinya macam-macam saya. Ada terkadang satu kelas itu di depan kelas pakai slide, pakai proyektor. Saya saat gini, enaknya diskusi di proyektor, dilihat Bu Novi, apa kowe lihat video. Kan selalu saya tanya itu. Ya, anak-anak selalu saya kasih itu. Video aja Bu lo enak. Mungkin yang presentasi mungkin sing nggak bisa, yang nggak mau ribet-ribet lah, langsung presentasi. Mungkin yang mungkin nggak ada kelemahan di bidang penyampaian dan lain sebagainya bisa lewat video kan gitu. Iya, enggak. Itu satu kelas rata semuanya. Saya tawari kan. Enak video langsung presentasi di depan. Video aja Bu. Kenapa kok pilih kalau video semua? Semuanya video. Kenapa kok pilih video? Lebih santai. Gitu ya, kemauan anak-anak sendiri seperti itu. Lah kalau di kelas pakai saya itu kadang kita takut Bu sama Bu Novi. Kalau di Bu Novi itu kita gerwedek lah gitu. Berarti dia membuat videonya tanpa ada Bu Novi di situ. Saya membebaskan dia berada di lingkungan sekolah. Boleh di sini, boleh di manapun asalkan dia nyaman. Videonya enak. Berarti bebas ternyata dia memberikan materi. Mereka bebas berekspresi. Ternyata kelihatan juga sih. Jadi anak-anak sing istimewa tadi kan seperti satu kelas kan masih ada yang istimewa. Betul. Juga mau tidak mau semuanya pasti buat video dan ada hasilnya. Ada hasilnya. Betul. Bu Novi, setidaknya penerapan dari modul 2.2 ini betul-betul yang penting memang itu benar-benar. Jadi ada sebuah hasil yang dicapai anak-anak dari
pendidikan sosial emosional. Luar biasa Bu Nafira, saya senang sekali mendengarnya. Kayaknya perlu saya buat inspirasi untuk saya. Jadi ketika anak-anak itu ada yang berbeda, jadi kita kembalikan ke anak-anak maunya bagaimana. Itu malah apa ya, anak-anak itu merasa rileks. Betul. Oke Bu Nafira, kemudian kita lanjutkan ke pemantik berikutnya Bu Nafira. Jika sudah diterapkan Bu Nafira, apa perencanaan yang sudah Bu Nafira buat? Nah, ini tadi sudah kayaknya sudah lengkap ya, dari mulai rencana, mulai penerapan dan lain sebagainya, bahkan sampai menghasilkan sebuah karya ya dari anak-anak, dan tidak ada yang tidak membuat, bahkan ini bahkan saya kira pertanyaan ini pun sudah terjawab juga Bu Nafira. Kemudian, nah ini yang terakhir Bu Nafira, sekarang apa harapan Bu Nafira setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bu Nafira ampu ini, bagaimana harapannya? Ya harapan saya ke anak-anak, untuk anak-anak ibu sih gini, karena saya mapelnya kan seni. Seni itu kan butuh kreativitas anak. Betul. Nah harapannya ya kreativitas anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Betul. Kembali ke kehadirman mereka. Iya. Dan itu tidak bisa dipungkiri, semua anak itu pasti punya bakat. Betul. Tidak bisa dipungkiri. Dan cuman beda. Dan saya mungkin kalau saya sekarang gini, aku dari dulu seni budaya itu saya sebenarnya tidak memberikan materi apapun sebenarnya. Saya hanya membantu mereka untuk mengenali keistimewaan mereka. Betul. Saya membantu mereka untuk bisa mengeksplorasi dirinya. Itu harapan saya itu. Mudah-mudahan apa yang dengan harapkan lambat laun Bu Nafira. Tapi ya kalau saya melihat tadi apa yang Dina paparkan, kayaknya ya harapan jenengan sedikit-sedikit akan ya. Ini baru tema itu aja Bu Nafira ya. Kan jenengan banyak tema yang dalam satu semester, bahkan dalam 1 tahun, bahkan sampai anak itu keluar dari sini kan banyak sekali tentunya penerapan-penerapan yang dilakukan. Mudah-mudahan sedikit yang jenengan paparkan dari penerapan pendidikan sosial emosional ini betul-betul dirasakan betul oleh anak, dan itu sesuai harapan kita semua. Luar biasa Bu Nafira, kayaknya kita udah habis di diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah ini sekarang diskusi yang ketiga Bu Novi. Jadi kita nanti diskusi tentang tahapan bagja. Tentunya Bu Nafira sudah pernah mengerjakan tahapan bagja ini di modul 1.3. Nah ini kalau dulu dia cuman apa itu menulis seperti ini kan hanya sebuah tulisan ya kan, belum. Saya ingin tahu lebih jauh penerapan jenengan, lebih mendalami lagi, kira-kira dari situ mungkin ada tantangan, terus kemudian ada sesuatu yang unik juga mungkin bisa disampaikan Bu Nafira. Tentunya ada pemantiknya Bu Nafira. Jadi pemantiknya begini, apakah Bu Nafira menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bu Nafira? Tentunya jawabannya nah, ini kalau saya bilang iya itu rasanya kok sing di sampai gitu saking banyaknya. Iya. Aduh. Kalau ya paling tidak berusaha lah. Saya sudah berusaha menerapkan lah. Bu Nafira. Jadi kalau memang meskipun mungkin dari apa yang kan kita tahunya teori bagja ini kan juga dari pendidikan guru penggerak ya. Setidaknya dari apa yang sudah kita lakukan, mungkin dulu kita lakukan hanya separuh-separuh mungkin ya. Dari sini kan akan intinya akan tertahapan sesuai dengan tahapan bagja. Jadi 5 tahapan itu akan terlihat. Jadi lebih istilahnya lebih kepada prosedural gitu kayak saya melihat itu seperti itu Bu Nafira. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bu Novi. Setelah Bu Nafira melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bu Nafira inginkan? Untuk mencapai visi, insya Allah
tercapai Bu Asih. Karena sesuai setelah saya tahu ini nih, apa yang saya tulis di tahapan bagja itu pun sebenarnya juga pengalaman saya saat saya mengajar. Jadi Mungkin bisa disampaikan Bu Nur apa? Mulai dari digitalisasi itu saya juga menggunakan itu saat mengajar. Ya saya mik lah, meskipun saya tatap muka secara langsung, saya pun juga memanfaatkan classroom, saya juga memanfaatkan PowerPoint gitu. Anak-anak pun juga sudah biasa ya untuk anak besar kan. Ya, betul. Tidak kan mereka kan juga bisa bermanfaat untuk belajar, tidak hanya untuk main game. Betul. Nah, kemudian dalam pembelajaran pun saya juga memberikan gamifikasi juga ke mereka. Yaitu biar HP yang dipunyai, yang HP pintar yang dipunyai juga menstimulus mereka untuk menjadi pintar juga, itu agar saya seperti itu. Nah, di samping itu saya pun juga karena ya seni budaya itu tadi Bu Asih, seni budaya itu untuk menggali kreativitas dan imajinasi anak-anak itu kan saya juga memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Karena ada saatnya misalnya saya kasih tugas menggambar dengan tema ini. Tidak usah kemana-mana, silakan kalian mencari tempat yang nyaman kamu untuk mengerjakan ini. Kalau kamu nyamannya di kelas, ya sudah di kelas tidak apa-apa. Kalau nyamannya di halaman, ya di halaman tidak apa-apa. Saya tunjukkan, saya selalu itu. Karena apa? Imajinasi itu bisa muncul di mana saja. Betul. Justru kalau kamu hanya diam, nggak mungkin muncul. Iya, saya gitu. Terus akhirnya yang tidak boleh kamu lakukan di saat pembelajaran saya itu kalau kamu tidak mengerjakan. Itu sangatnya saya. Terus terakhir kapan Bu? Itu terakhir kapan? Sekarang setelah melihat LMS kita itu loh Bu Asih di guru penggerak deadline 2359. Saya pun juga ya mungkin cara saya ini benar apa saya tidak tahu. Saya hanya kepingin anak itu nyaman saja, karena namanya orang berimajinasi membuat karya itu kan tidak bisa dibatasi waktu. Pasti tidak akan jadi kalau hanya 2 jam pelajaran selesai, tidak mungkin. Itu kan akhirnya saya kembalikan lagi. Kamu minta dikumpulkan jam berapa? Kayak gitu. Besok minggu udah aku jawaban panjang. Kalau panjang jelas gue gak garang. Saya bilang gitu. Nah tidak gini tugas hari ini juga harus selesai. Kan? Entah nanti malam atau kapan. Kamu minta dikumpulkan jam berapa? Ayo kita sepakat bareng-bareng. Kalau kita sudah sepakat di classroom ya ngumpulkannya. Kalau di classroom itu saya gini Bu Asih, biasa juga ada dokumentasinya. Di saat anak-anak meskipun dikumpulkan saya juga di bangku, saya nilai, saya kembalikan, tapi saya akan punya dokumentasi yang saya punya di classroom. Akhirnya pokoknya yang di classroom tidak ada kata dikirimkan terlambat. Saya bilang gitu. Jadi cara saya untuk agar anak bertanggung jawab terhadap waktu, yaitu tidak ada dikumpulkan terlambat. Ibu lah nanti kalau langsung dikirimkan di Gunung Kilangan gimana lu? Iya nanti itu dikumpulkan di saya, di meja saya. Tapi ya itu waktunya biar kamu tetap ngapel di classroom. Bergo apa Cah? Di saat nanti dikumpulkan di saya, mungkin gue namun bergo api atau duduk kebetulan belum saya nilai kan. Nah akhirnya kan saya bisa ternyata di classroom ada dokumentasi yang harus saya lihat di classroomnya. Enak Bu Novira ya, kalau kita ngajar anak besar itu ya. Enak enggak. Artinya kan ya. Artinya diajak untuk mengikuti perkembangan saat ini kan ya, bisa gitu loh. Justru malah terakhir gini, Bu ini caranya gimana? Apa nih? Ini cara mengerjakannya. Ini ya mau enggak mau ya harus belajar juga. Ya caranya gini. Saya kan terbiasa kalau ulangan misalnya Bu Asih, saya bikin di Google Doc, saya kirimkan filenya, digarap di kini. Saya bilang gitu. Tinggal nanti kirim lagi. Iya, kirim file lagi. Saya ada kertas, saya tidak punya buku tulis, anak-anak mencatat tidak punya. Tapi mungkin ada kelemahan juga jadi ya, mungkin bisa jawaban copy paste. Ya,
Ada yang jawab, terkadang ada yang jawaban pas dari Google ada. Oh gitu. Cuman kan kalau saya gini Bu Asih, Iya. namanya bahasa anak-anak. Oh betul. Iya kan? Iya, iya. Sama bahasa Google kan beda. Beda, iya, jauh. Jadi anak-anak itu dia tidak pernah mikir oh ini apa dari bahasa aku tak edit kopi. Ya, iya, anak-anak itu kan langsung di kopi jebret gitu kan. Iya. Oke. Setelah saya koreksi, Iya. saya sampaikan saat saya masuk kelas. Iya. Kamu itu loh, sehingga untuk Google pada pertanyaan Bu Novi ini tadi apa coba menurut pendapat kamu ya, jadi kan kudunya pendapat kamu Bukan pendapatnya Google. Oke. Nah gimana enggak kamu karena kamu enggak mau berusaha berpikir. Coba iso lo kue asine mikiri ojo malas-malas. Oke. Ya. Berarti kan dari sini kan Bu Novira juga menilai ya dari berian itu kalau memang ada sesuatu yang anu itu kembalikan lagi ke anak. Iya. Karena apa ya berhasilnya? Uang nek mau hanya copy paste di Google berarti dia tidak membaca. Nggih. Saya juga aja. Iya biasanya nggih ngoten ta. Umpama baca ya cuma mungkin ada keterkaitan apa enggak gitu aja gitu. Nah, apalagi anak-anak kan. Nggih. Ya itu tadi. Tapi enggak pinternya ya itu. Enggak ada yang dirubah. Beda dengan kita. Akhirnya ya mau enggak mau kan saya bagi-bagi pengalaman juga ya Mas ya. Iya. Akhirnya saya gini. Nih, kowe pas di Google itu gak karepmu wis. Yang penting dibaca dulu. Yo wocon, yo editen dadi bahasamu. Terus mari ngono sing materi sing kan ada kadang kan ada ya Bu. Ini tuh iklan apa iku yo kata ditelek. Ya. Terus ngene iki garapamu ya sampai tak print lho ta. Lho ngene iki lho. Mbok ngene iki diedit, iki gak usah dielokno kata-katane sampai gitu. Ya Allah, anak gitu ya. Ya karena ya kan itu kamu sudah besar. Nanti pemikiran saya nanti di saat kamu sudah lulus di SMA, itu hidup kamu tuh akan dimulai di situ, bukan saat sekolah kan. Dari pengalaman ini kan, nah nanti mungkin bisa diterapkan, saya gitu aja. Oh iya, anak-anak itu pasti ada gitu. Dari sekian apalagi satu kelas kan berapa anak itu kan pasti ada satu dua yang unik begitu benar-benar. Kalau saya melihat apa yang dipaparkan tadi kayaknya masuk Bu Novira ya dari semua apa yang dalam apa itu tahapan bagja tadi ya dari mulai apa itu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran dan kemudian G-nya itu gali mimpinya penjaringan seperti apa untuk anak-anak, kemudian jabarkan rencana juga sudah jadi paparkan juga, kemudian yang terakhir apa itu atur eksekusi ya. Nah itu pun juga sudah di situ. Baik Bu Novira, jadi apa yang jenengan terapkan ini dari apa itu metode bagja itu betul-betul sudah jenengan terapkan kalau dari apa yang jenengan sampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan betul-betul seperti tadi Bu Novira pembelajaran sosial emosional ada sebuah produk yang dirasakan oleh anak-anak. Jadi apa yang jenengan terapkan anak-anak juga merasakan itu. Yang penting itu. Jadi prosesnya ada, produknya juga ada. Bu Novira luar biasa apa yang jenengan lakukan karena memang ini juga menurut saya pengalaman yang beda juga Bu Novira karena apa saya ngajarnya anak-anak SD ya bedanya di situ. Kalau saya lebih kepada pembiasaan praktik baik itu. Tapi kalau di kelas besar memang betul harus disesuaikan dengan apa yang mereka justru itu akan mengendalikan anak-anak kepada pemanfaatan gadget yang terlalu kesana ya. Jadi ketika dia itu memanfaatkan di sisi sambil belajarnya tentunya akan waktunya juga akan tersingkat di situ. Luar biasa Bu Novira kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bu Novira kayaknya ada ini.
Nah ini kayaknya sudah disampaikan juga, tapi mungkin lebih didalami lagi. Apakah tantangan yang Bu Novira hadapi dalam menerapkan tahapan baja untuk mencapai visi ini? Tantangan, saya tadi sudah ya tantangannya. Tapi mungkin lebih ke yang lebih tantangan saya yang paling saya rasakan gimana sih? Gini, namanya anak lagi, kita kembali ke anak. Terkadang di saat saya mengajar, namanya apa ya, mengajar kan saya seni budaya, imajinasi harus main gitu ya. Namanya moodnya anak. Nah di saat kamu tugasnya ini, nanti bikin gambar ini, silakan kemanapun tadi, cari objek manapun yang bisa kamu contoh. Namanya membangkitkan mood anak ini, kalau dia lagi ndak mood untuk berekspresi di situ, nggak keluar, ndak keluar. Hasilnya apa kalau nggak keluar begitu, Bu? Mau ndak mau, akhirnya saya gini, saya tanya, yo, lu nanti gambarmu, nggak ada gambarnya gitu? Nggak ada. Ya kan memang itu gua sih. Saya pun sama, saya pun kalau kepengen bikin sesuatu bikin tarian, bikin gambar, bikin lagu, kok ndak mood, ndak akan jadi. Dipaksa apapun ndak akan jadi. Nah, mau ndak mau, akhirnya saya gini. Ya kamu pikirkan apa? Ya mungkin dia lagi ada problem atau apa. Ya mau ndak mau saya harus tanya itu. Ya kamu pikirkan apa? Ya sempat cerita, ya sudah, itu aja yang kamu gali untuk kamu jadikan gambar. Iya. Saya kira keluar juga. Iya. Apalagi sekarang kan gini, untuk hasil karya boleh gambar, boleh puisi, boleh apapun ya akhirnya. Kemarin saya coba buat sih. Saya terapkan itu. Untuk hasilnya kenyamanan kamu. Kamu boleh berupa gambar, boleh berupa puisi, boleh berupa poster. Saya coba itu, boleh berupa PPT atau apa. Bu kalau gambar gimana Bu? Berarti gini, tugasnya apa, tantangannya Bu Novi? Tantangannya mengungkapkan pemahaman saya berkaitan dengan dokumentasi. Oke, dokumentasi itu menurutmu apa? Dokumentasi ya saya foto Bu. Sudah kan anak kan sudah gitu. Yang dia kenal cuma foto aja. Ya. Berarti nek mbok wujudnya gambarmu apa? Foto. Ya sudah, selesai. Bisa gitu kan? Dong enggak? Ya. Ya sudah. Ada yang PPT ada. Yang lebih. Ya. Bu ini banyak atau sedikit loh? Ya sesuai pemahamanmu. Kalau pemahamanmu tentang dokumentasi itu sedikit, ya sudah sedikit. Jadikan itu apa? PPT Bu, ya sudah tidak apa-apa sedikit. Asalkan kamu benar-benar paham. Bisa gitu kan? Itu ya anak-anak ini. Anak besar malah ya. Anak besar. Tantangan saya itu karya. Kalau moodnya tidak main. Kayaknya sama dengan kita juga. Nah, iya. Tapi memang dalam setiap kita menghadapkan anak pasti ada anak yang seperti itu. Anak kecil pun juga sama kok. Jadi ketika kesiapan anak untuk belajar itu kan sangat penting kan, ada ice breaking dan lain sebagainya, itu memang betul menggugah konsentrasi anak biar anak itu mood betul. Kalau kita itu ada di sekolahan ya gitu. Kadang kan anak-anak memang kalau anak-anak untuk anak kecil ya imajinasinya itu dolan, mungkin TV, mungkin di rumahnya sama bapak ibunya dan masih banyak lagi. Wong namanya anak-anak gitu. Ketika kita ngomong begini-begini, kalau kita nggak kesiapan anak seperti apa memang. Apalagi gini, ada lagi yang anak besar kan tentu gini. Saya kan tidak bisa gambar. Terus terang begitu. Iya. Saya kan tidak bisa gambar. Saya tidak punya bakat gambar. Gitu. Mau tidak mau, kalau dulu saya paksa Bu. Dalam artian paksanya saya enggak, enggak. Saya gini. Sekarang kalau kamu bilangnya saya tidak bisa gambar, tidak bisa gambar, itu kamu ungkapkan. Dari sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa gambar. Saya gitu. Seharusnya Bu, saya belum bisa gambar.
nek kowe muni ora iso dan kamu tidak mau belajar, ya sudah kamu nggak pernah bisa sampai kapanpun. Tapi kudune nek gak iso kudune piye? Ya belajar. Lah iya ya sudah. Anggap saja tugasnya Bu Novi yang menggambar ini tadi, kamu belajar. Hasilku nomor 28. Saya itu yang penting usaha dulu. Iya, betul. Saya tidak pernah kok hasilnya anak-anak itu harus baik, harus enggak. Ya karena itu tadi namanya bakat anak itu beda-beda. Betul Bu Novira. Apa yang Jiran sampaikan itu memang kita hadapi betul ya. Nah, anak-anak seperti itu. Mudah-mudahan yang jelas Bu Novira itu tahu tantangannya seperti apa dan solusinya seperti apa. Nah itu yang paling penting kan, dari apa yang Jiran hadapi itu penjenengan punya solusi untuk menghadapinya. Luar biasa Bu Novi. Jadi saya lebih tahu apa yang dihadapi anak-anak besar itu seperti apa, karena anak saya juga sudah SMA Bu. Kayaknya saya juga ini menginspirasi saya ini. Kita sudah selesai Bu Novira kayaknya kita pendampingan hari ini. Tapi ada di akhir pendampingan saya ingin memastikan dan ingin ada yang perlu saya sampaikan di sini. Dari apa yang jenengan paparkan, mulai dari apa itu tadi diskusi yang feedback 360 derajat, kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian penerapan metode baca. Nah ini kira-kira apa yang paling menarik dari menurut Bu Novira itu yang jenengan dapatkan dari pendampingan ini? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya saat pendampingan basic, saya itu senang saya juga bisa cerita apa-apa. Senang dari apa yang jenengan dapatkan dari saya senang diberikan ilmu seperti ini, saya senang. Jadi kan menambah ilmu baru untuk saya. Ada perubahan untuk saya juga. Meskipun Bu Novira sedikit sudah menerapkan ya. Iya, tidak saya tahu. Meskipun belum sempurna 100% lah. Betul. Ya. Tapi akhirnya jadi sempurna. Insya Allah. Iya. Terus apalagi ya seneng aja. Pendamping seneng saya. Kayaknya enggak apapun. Dari apa yang jenengan paparkan tadi kayaknya saya juga bisa menarik kesimpulan Bu Novira. Saya aja yang mendengarkan itu senang, apalagi jenengan. Bu, maksudnya jangan dikasih waktu berapa bulan sekali gitu loh. Tiap kali dampingi saya. Apalagi sambil saat kerjakan tugas loh. Mau ke malah koyak terus. Ngobrol nggak selesai. Satu terkadang sampai gini. Terkadang sampai kepingin konsultasi dengan Pak Wawan. Tapi saya tidak berani ya. Takut beliaunya repot. Biar dibaca Pak Wawan ini, Pak Wawan ini ada ini CKP yang nggak berani. Tapi takut beliaunya repot. Oh, gila. Menangani banyak kelas. Ya Allah, saya itu tipe orang yang kalau ada tugas apapun sebenarnya butuh pendampingan. Kelihatan gitu. Saya itu. Saya kalau sendiri itu kadang geladrah ya. Sebenarnya saya tuh membuka luas loh kalau ada pertanyaan apapun, japri atau jenengan repot dan juga luar biasa. Enggak, tapi kan setidaknya meskipun kunjungan itu SMS apa gitu ya, setiap malam saya pasti ngoreksi apa ini yang masuk ini. Akhirnya itu karena saya repoti Pak Budi. Saya repoti Pak Budi. Sebenarnya kemarin itu saya juga mikir begini Bu Novira ketika saya adakan Zoom kemarin. Kemudian saya kan monggo dibahas sendiri tugasnya. Sebenarnya saya tuh juga gini, loh harusnya kan saya juga harusnya tahu ya tugas mereka apa yang mungkin dengan keluhkan di CKP itu. Kok saya malah turun. Sudah, kita satu kelompok itu insya Allah kalau ada tugas diskusi Bu. Sampai malam kemarin. Iya. Kita diskusi dalam gini, dia juga memotivasi teman-teman juga siapa yang mengerjakan duluan, murah-murah istilahnya. Ayo semangat dong, Mbak. Wes dulu. Jadi biasa. Kolaborasinya memang harus dimainkan Bu Novira. Teman kita untuk bertemunya itu jarang. Harapan saya memang begini Bu Novira, dari sekian mungkin dalam penjaringan berkolaborasi dengan teman-teman CKP yang lain itu kan mungkin ada satu titik sesuatu yang mungkin
sama-sama, ayo bingung, ini apa ya? Mungkin bisa tanya saya ke dulu, dan tentu saya akan kalaupun saya bisa jawab, akan saya jawab. Tapi kalau saya tidak bisa jawab, pasti akan saya lemparkan ke Pak Fasil. Ya kebetulan kita itu gini. Kalau saya seperti biasa Bu Haji, kok kita gadong. Satu kalau kurang paham, saya biarkan sampai saya main. Betul. Meskipun tak buka bolak-balik LMS, saya selalu tiap hari itu, bahkan rasanya itu sebuah kewajiban saya. Saya buka LMS itu paling tidak pagi, siang, malam. Saya buka Nah, untuk memahami yang saya tidak paham tadi, belum dong tadi, itu saya baca kali akhirnya, wah maksudnya ini nih, baru saya mengerjakan. Tapi ya itu, saya tuh kalau mengerjakan ya memang ya namanya orang mengerjakan kan mesti enak salah kan, tidak sempurna atau apa, ya sudah. Bagi saya yang penting saya sudah berusaha mengerjakan. Nanti saya kumpulkan. Pak Wawanku mesti kalau mengoreksi kan gitu kan. Nah, saya membaca itunya Pak Wawan di komennya bawah itu saya baca. Oh berarti ini masih ada yang salah, gitu saya revisi. Saya panggil Pak, saya boleh merevisi, saya gitu. Kalau beliaunya bilang boleh, berarti saya beruntung, saya diberi kesempatan. Saya lebih baik seperti itu. Karena memang ada kebingungan juga ya daripada saya mengerjakan kita itu perfect tapi enggak ada gitu loh. Saya lebih baik dikoreksi, saya kumpulkan, dikoreksi dulu, saya dikasih kesempatan untuk revisi. Mungkin ketambahan kolaborasi tadi Bu Biranya, dari kebingungan kita dengan tanya ke teman yang lain, dan mungkin teman lain pun mungkin hampir sama juga ada kebingungan juga, tapi ketika banyak kolaborasinya dengan teman-teman SGP yang lain kan, kita mungkin dari kemarin sudah ada manfaatnya kan, sudah ya itu kalau nggak dibikin seperti itu kan kayaknya kita bikin luringnya itu kayaknya aduh sulit sekali. Kita waktunya kan yang nggak match, nggak tahu tempuh itu. Gitu. Jenengan repot, Pak Budi repot. Yang lain sebenarnya masih bisa manut jenengan, tapi kayaknya memang ada grup. Kita ada grup yang dalam satu grup itu kita saling menyemangati. Ayo tugas iki, iki wis bar wis, ayo gitu. Jadi kita biar sama-sama ada persepsi sama. Dan itulah yang namanya manfaat kolaborasi kan di situ. Saya kemarin kemarin pas kita diskusi dengan Pak Wawan, baru masuk meet itu kan, ini kan terlambat. Nah, beliaunya kan terkesan dulu lah. Saya paling gak itu, adilah. Biar kelompok kita itu tidak ada yang terlambat, kita on. Benar-benar. Saya sendiri kalau saya tahu, pasti saya juga bilang di grup itu seperti itu. Jadi kayaknya saya juga kepontal-pontal ini benar. Gak apa-apa insya Allah. Kalau dengan apa kan saya masih bisa terpepet dengan teman-teman. Tapi setidaknya memang kita harus saling membantu. Yang penting apa yang kita jalani dalam pendidikan guru penggerak ini sama-sama jalan bersama. Kita itu bukan pesaing kok. Kita sama-sama. Itu pikiran saya seperti itu. Kita bukan pesaing. Betul. Tapi sama-sama belajar menghasilkan sebuah kemanfaatan bersama. Kayaknya. Nah ini Bu Novi, pertanyaan berikutnya Bu Novi, apa yang sudah baik dari apa yang pendampingan dari awal tadi sampai sekarang ini, katanya yang sudah baik itu seperti apa dan yang perlu diperbaiki kira-kira apa? Semuanya sudah baik. karena memotivasi saya. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki mungkin ya lebih meningkatkan lagi. Lebih sering-sering mendampingi saya. Siap. Ayo 1 bulan lagi mendampingan lagi. Lebih seru lagi Bu Novi. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini. Ini begini Bu Novi. Nanti penjenengan menyusun RPP gitu dengan unsur diferensiasi kompetensi sosial emosional dan budaya positif, kemudian disepakati penjenengan buat itu sudah jadinya kapan. Sebelum pendampingan berikutnya, pendampingan 4 itu jenengan sudah
menyetorkan saya tinggi. Paling tidak saya tahu, oh ini Bu Novira yang akan disampaikan nanti, dan mungkin barangkali saya ada pengembangan lagi, atau mungkin ada sesuatu yang ini mungkin kurang begini atau dan lain sebagainya. Mungkin itu gunanya untuk disampaikan ke saya. Jadi ada umpan balik dari saya ke panjenengan. Ingatan nggih Bu Novi. Siap. Nggih. Tentunya nanti kita ngomong di grup aja nanti kapan, biar sama-sama teman-teman sama-sama sudah buatnya kapan dan kita mengumpulkannya kapan biar sama-sama. Yang jelas itu sebelum pendampingan keempat. Nggih. Kemudian selanjutnya kita buat jadwal ini sama, ini pertanyaannya kapan kita mengumpulkan dan kapan jadwal untuk kita mengembalikan juga Bu Novi. Kita kayaknya memanfaatkan digital aja Bu Novi ya. Siap. Jadi kirim ke saya lewat itu terus lebih gampang lebih gampang dan meringkas waktu, tenaga. Nggih Bu Novi, kayaknya dari apa yang kita bicarakan di pendampingan ketiga ini sudah selesai Bu Novi, dan saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang Panjenengan sampaikan. Kayaknya betul-betul Panjenengan menerapkannya dan betul-betul ada produk, ada hasil yang dialami anak-anak. Nah itu saya senang sekali Bu Novi. Ya senang, saya juga senang. Dan mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi, lebih senangnya lebih tambah lagi. Dan kayaknya modul-modul berikutnya akan menantang lagi. Insya Allah ya Allah. Oke. Kemudian dari saya Bu Novi tetap saya menginginkan Panjenengan tetap semangat, tetap termotivasi, tetap bergerak dan menggerakkan. Nanti Bu Novi mudah-mudahan selalu sehat terus, bisa mengerjakan pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Dan tentu kita akan lebih menginginkan hal-hal baru yang kita dapatkan di situ. Mungkin itu saja Bu Novira dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lokakarya ketiga Bu Novi. Jangan sampai sakit lagi. Insya Allah tidak, selalu sehat saya. Kita kayaknya seneng Bu Novi kalau kita ketemu sama-sama dengan banyak CGP lagi.